Kali ini kita bicara tentang Nyi Hajar Dewantara, yakni istri Ki Hajar Dewantara. Judulnya adalah Nyi Hajar Dewantara Bukan Sembarang Pendamping. Nyi Hajar Dewantara terlahir dengan nama Sutartinah yang berasal dari keluarga ningrat. Ibunya adalah Raden Ajeng Mutmainah. Bapaknya, yakni Pangeran Sosroningrat, adalah putra mahkota Pakualam ketiga. Raden Ayu Sutartinah adalah keturunan keempat atau canggah dari Pangeran Diponegoro. Raden Ayu Sutartinah menikah dengan Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara pada tahun 1913. Bulan madu berlangsung di kapal yang membawa mereka ke Belanda akibat sikap revolusioner Ki Hajar Dewantara. Di kapal itulah saat Nyi Hajar berulang tahun, Ki Hajar menghadiahi dengan gubahan sebuah tembang berjudul Kinanti Sandung. Nyi Hajar Dewantara dan suaminya diasingkan ke Belanda antara tahun 1913 hingga 1919. Selama pengasingan di Belanda, lahirlah putri putra pertama dan kedua Nyi Hajar dan Ki Hajar Dewantara. Guna menghemat pengeluaran keuangan keluarga, mereka kerap membeli jeruan di pasar yang di Belanda itu sebenarnya adalah makanan anjing. Pernah suatu ketika Ki Hajar Dewantara membeli begitu banyak jeruan di sebuah pasar, kemudian penjualnya mengatakan bahwa, wah, anjing-anjingmu tentu banyak sehingga kamu harus membeli banyak jeruan. Kejadian lucu ini sering diceritakan Ki Hajar sepulang sampai Indonesia itu beberapa kali. Mungkin ini suatu hal yang cukup membekas di memori beliau. Selanjutnya kondisi keuangan keluarga lumayan membaik ketika Nyi Hajar mendapatkan pekerjaan sebagai guru taman kanak-kanak di Vrobel School di Den Haag. Kehidupan di Belanda sebagai orang buangan, katakanlah seperti itu, tidaklah mudah. Suatu ketika Ki Hajar dan Dr. Cipto Mangunkusumo pernah berbicara dalam bahasa Jawa ketika mereka hendak membeli rokok. Nah, kemudian Intel Belanda karena tidak tahu menduga bahwa mereka melakukan siasat, sehingga keduanya Ki Hajar dan Dr. Cipto itu ditangkap oleh polisi Belanda dan diinterogasi gitu. Kemudian keduanya dibebaskan setelah Nyi Hajar menuju ke kantor polisi dan menjelaskan persoalan gitu. Di sini kelihatan bahwa Nyi Hajar itu mentalnya kuat gitu, menghadapi segala intimidasi yang dilakukan oleh pihak Belanda. Sekembalinya dari pengasingan di negeri Belanda, Ki Hajar bersama Nyi Hajar dan kawan-kawan mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Namun beberapa tahun berselang, Ki Hajar berniat untuk kembali ke gelanggang politik. Diketahui sebelum diasingkan ke Belanda, Ki Hajar bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo itu mendirikan Indis Partai. Kemudian karena sikap revolusioner, mereka kemudian diasingkan ke Belanda. Mendengar keinginan Ki Hajar berniat kembali terjun ke gelanggang politik, Ki Hajar tidak setuju. Dengan lembut namun bernuansa tegas, Nyi Hajar mengingatkan kepada suaminya,
intinya silahkan kalau Ki Hajar mau terjun kembali ke gelanggang kepartaian, tapi saya tidak ikut. Saya akan tetap tinggal di sini, yaitu di Yogyakarta, dan bekerja keras untuk membesarkan Taman Siswa. Nah, seperti itu. Kemudian Ki Hajar menyadari, yang akhirnya tidak jadi masuk ke gelanggang politik lagi, namun tetap di Taman Siswa dan membesarkan Taman Siswa. Dikarenakan perkembangan perguruan Taman Siswa semakin meningkat, ya ini dengan banyak dibukanya cabang-cabang di daerah, tentu saja hal ini menjadikan pemerintah Hindia Belanda merasa was-was. Untuk itu kemudian dikeluarkan Undang-Undang Sekolah Liar yang tujuannya adalah untuk menghambat atau kalau bisa menutup Taman Siswa. Di era pendudukan Jepang, sekolah taman dewasa, yaitu setingkat SMP dan taman madya atau setingkat SMA, itu ditutup karena dianggap menjadi ajang indoktrinasi kaum Bumiputra sehingga membahayakan pihak Jepang. Tentara Jepang juga melakukan teror psikologis terhadap Nyi Hajar, yaitu dengan menangkap salah satu putra Nyi Hajar dan Ki Hajar. Namun dengan keberaniannya, Nyi Hajar kemudian mendatangi markas Jepang dan meminta anaknya untuk dibebaskan. Dan itu berhasil. Nyi Hajar Dewantara itu tidak hanya berkecimpung di Taman Siswa. Setelah mendirikan organisasi wanita Taman Siswa, beliau kemudian berhubungan dengan beberapa aktivis wanita lain setanah air itu untuk menyelenggarakan Kongres Perempuan yang berlangsung pada tanggal 20 hingga 25 Desember 1928. Ini adalah Kongres Perempuan pertama ya, di Indonesia. Gitu. Sehingga kemudian hal ini menjadi dasar ditetapkannya tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Waktu terus berjalan hingga Ki Hajar berpulang pada tahun 1959. Itu kondisi Taman Siswa mengalami hal yang kurang bagus ya, di mana PKI atau Partai Komunis Indonesia itu juga merongrong untuk masuk dalam organisasi Taman Siswa, sehingga beberapa katakanlah petinggi di Majelis Luhur itu terindikasi telah terpapar oleh paham komunisme. Ini tentu saja menjadikan Taman Siswa tidak kondusif. Namun dengan kegigihannya, Nyi Hajar Dewantara bersama dengan kelompok nasionalis itu berhasil, ya, kemudian berhasil mengusir anasir PKI dari Taman Siswa. Salah satu bukti bahwa Nyi Hajar Dewantara bukan pendamping biasa, sebagaimana judul paparan ini, Nyi Hajar dianugerahi penghargaan sebagai perintis perjuangan kebangsaan dan kemerdekaan, serta anugerah Satya Lencana Kebudayaan. Nyi Hajar Dewantara berpulang pada tanggal 6 April 1971 dalam usia 81 tahun. Beliau dimakamkan di samping makam suaminya, yaitu Ki Hajar Dewantara, di Taman Wijaya Brata, Yogyakarta.